Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat beriringkas salam terhadap pula kita bersama ujung alam, yakni kepada seorang pemimpin yang tidak pernah dipimpini, seorang tokoh yang patut dicontoh, seorang pahlawan yang menjadi suri tauladan, dan seorang proklamator yang tidak pernah provokator. Kekasihnya Khadijah, mahkotanya kota Mekah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya memberikan judul ceramah singkat saya pada kesempatan kali ini dengan judul Meraknya Budaya Seks Bebas di Era Globalisasi dalam Suatu Refleksi Moral. Hadirin wal hadirah serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan suatu realitas kehidupan fata morgana di akhir zaman sekarang ini, mulai dari media massa, media cetak, media sosial maupun media elektronik lainnya, dari hasil para peneliti mengatakan bahwa seks bebas dan pergaulan bebas sudah merambah di kalangan masyarakat hingga di berbagai kalangan pendidikan. Tidak heran jika kita melihat sebagian banyaknya mahasiswi atau siswi yang hamil di luar nikah. Bahkan mereka tinggal satu atap tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Yang asbabnya adalah karena telah terjadi suatu hubungan yang terlarang antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak hingga masa menuju dewasa. Dalam buku psikologi remaja, masa pubertas yaitu masa yang mana mereka mencari jati diri mereka sendiri dan arti dalam kehidupan. Masa remaja berkisar antara 13 sampai 18 tahun, yaitu masa yang sangat sulit baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, termasuk misteri seksualitas dan pergaulan bebas. Ada berbagai macam kenakalan remaja. Yang pertama, merokok. Rokok terbuat dari bahan baku yaitu tembakau, dan pohon tembakau ini tumbuh karena dikencing oleh syaitan. Rokok sudah ada pada abad ke-10 Hijriah. Hukum mengonsumsi rokok dalam syariat Islam adalah haram karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan, serta rokok juga dapat mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam otak sehingga menyebabkan radang pada otak. Dan apabila rokok dikonsumsi secara terus-menerus, maka fungsi otak tidak akan optimal lagi, terjangkitnya penyakit kanker atau jantung, rusaknya sistem pernapasan, serta rusaknya sistem reproduksi. Yang kedua, bolos sekolah. Orang yang bolos sekolah itu adalah orang yang sangat merugi, karena ilmu itu sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Hanya mengandalkan teknologi yang semakin canggih saja, akan tetapi ilmu pengetahuan juga penting hingga dapat membuat anak generasi bangsa di akhir zaman sekarang ini menjadi bodoh karena tidak adanya suatu ilmu pengetahuan yang luas, sehingga mereka tidak dapat berpikir kritis dan menghambat mereka untuk menuju kesuksesan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa ingin kehidupan dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa ingin kehidupan akhirat maka juga harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin kehidupan keduanya yaitu dunia dan akhirat maka juga harus dengan ilmu. Yang ketiga, minuman keras. Minuman keras sudah ada
sejak zaman Nabi Muhammad SAW, itu khamar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khamru ma khamara akli, yang artinya khamar adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran manusia. Yang keempat, tauran. Tauran itu memiliki banyak mudaratnya daripada faedahnya, yaitu banyaknya pertumpahan darah antara kedua belah pihak. Memang di tauran itu ada yang menang dan ada yang kalah. Akan tetapi orang yang menang dalam tauran itu bukanlah orang yang dikatakan pemberani, kuat, hebat di hadapan halayak ramai. Akan tetapi orang yang hebat, pemberani dan kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah dan hawa nafsu dirinya sendiri. Yang kelima, berzina atau hamil di luar nikah. Awal terjadi perbuatan zina ini karena adanya pergaulan bebas seperti pacaran. Karena pacaran dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Daripada kita pacaran, lebih baik kita mengajak orang yang kita cinta itu untuk ta'aruf atau melamarnya. Kemudian setelah itu baru menikah, dengan syarat apabila secara lahir dan batin maupun materialnya telah menyanggupinya. Akan tetapi jika belum sanggup, maka dipending saja terlebih. Memang banyak sebagian orang yang ingin menikah karena menikah itu merupakan suatu ibadah yang sangat sakral yang dianjurkan dalam syariat Islam. Akan tetapi bukan hanya dianjurkan dalam syariat Islam saja, melainkan seorang suami memiliki tanggung jawab yang begitu besar kepada istri dan anaknya, serta menuntun mereka sampai ke surga kelak dan melengkapi kekurangan satu sama lainnya, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Cara menangkal pergaulan bebas dan seks bebas adalah yang pertama, berbuat dan mempertebal keimanan dengan cara memperbanyak ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, seperti melakukan sholat 5 waktu, rajin mengaji, melakukan puasa sunnah Senin Kamis, serta melakukan kebaikan lainnya. Yang kedua, rajin dalam menuntut ilmu. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, semua rasa ingin tahu yang ada dalam diri kita akan terjawab, sehingga kita tidak akan lagi mencoba hal yang baru yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan suatu kegiatan yang bermanfaat, seperti ikut dalam suatu organisasi, melakukan aktivitas olahraga, serta mengisi waktu luang dengan membaca dan menghafal. Yang keempat, hindarilah lingkungan yang buruk, karena lingkungan merupakan tempat bersosialisasi kita setelah keluarga. Apabila tempat bersosialisasi kita itu tidak baik, maka hal menyimpang pun akan mudah terjadi. Yang kelima, batasilah keluar malam. Ini terkhusus bagi perempuan. Jika ada perempuan yang sering keluar malam, maka bagi orang tuanya, teranglah apabila perempuan ini keluar malam lebih dari jam 10 ke atas, kecuali ada hal yang mendesak. Kemudian ada pendamping orang yang menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan perempuan tersebut dari awal dia pergi hingga dia kembali pulang dengan selamat. Yang terakhir, tidak mencoba-coba. Masa remaja dipenuhi dengan berbagai macam teka-teki, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam, yang membuat remaja ingin mencoba suatu hal baru tanpa memikirkan resiko yang akan dia dapat. Seharusnya anak generasi muda zaman sekarang ini harus bisa berpikir kritis sebelum melakukan, agar di kemudian hari
tidak timbul penyesalan atas perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.